Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy S25 dan hari ini saya akan tunjukkan penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan, lalu kita akan menuju ke suara dan getaran, di mana ada beberapa hal yang bisa kita atur. Jadi jika kita gulir ke bagian paling bawah, kita akan menemukan kualitas suara dan efek. Kita akan izinkan, dan di sini kita punya Adapt Sound. Fitur ini hanya akan berfungsi untuk earbud, headphone, dan perangkat sejenisnya, bahkan mungkin juga speaker. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengompensasi penurunan pendengaran yang Anda alami seiring bertambahnya usia. Namun, yang juga bisa dilakukan fitur ini adalah meningkatkan kualitas suara dari earbud apapun yang Anda gunakan, karena fitur ini memang dirancang untuk menyesuaikan dengan rentang usia yang berbeda-beda. Tapi Anda juga punya opsi untuk membuat pengaturan sendiri, di mana sistem akan memutar berbagai suara, baik nada tinggi maupun rendah, melalui telinga kiri atau kanan, dan Anda tinggal memilih apakah Anda bisa mendengarnya atau tidak. Dengan memilih apakah Anda bisa mendengarnya atau tidak, fitur ini juga akan berfungsi dengan earbud Anda. Jadi bagi semua jika earbud Anda kurang bagus, mungkin suaranya tidak cukup keras untuk memutar suara tertentu. Jadi Anda tidak akan bisa mendengarnya, dan pada titik itu hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan gangguan pendengaran Anda. Dan ketika Anda tidak bisa mendengarnya, Anda cukup memilih opsi tersebut, lalu suara itu akan dinaikkan volumenya agar sedikit lebih keras sebagai kompensasi. Dan pada titik itu, sistem sedang mengompensasi kualitas earbud, bukan misalnya telinga Anda yang sebenarnya. Jadi, ini adalah opsi yang cukup bagus untuk Anda coba-coba. Sekarang, kembali lagi, kita juga punya opsi getaran sistem di sini, dan Anda bisa meningkatkan intensitas getarannya, karena menurut saya secara default, getarannya terasa agak kurang. Getarannya terasa terlalu lembut dan tidak begitu enak, padahal perangkat ini sebenarnya punya motor haptik yang cukup bagus. Menurut saya rasanya memang lebih baik ketika Anda menaikkan intensitasnya. Sekarang kembali ke halaman utama pengaturan dan masuk ke tampilan, kita punya opsi mode terang dan gelap di sini. Dan tepat di bawahnya ada pengaturan mode gelap yang memungkinkan Anda mengaturnya agar beralih dari mode terang ke mode gelap, baik dari matahari terbenam hingga matahari terbit atau sesuai jadwal yang Anda tentukan sendiri. Selanjutnya ada kelancaran gerakan tepat di bawahnya dan kita punya pilihan adaptif dan standar. Standar berjalan di 60, sedangkan adaptif bisa mencapai hingga 120 frame per detik. Dan alasan saya mengatakan hingga adalah karena perangkat ini menggunakan layar OLED LTPO, yang berarti layarnya juga bisa turun di bawah 60, ketika tidak ada aktivitas di layar seperti sekarang ini. Pada saat itu, refresh rate akan turun untuk menghemat daya baterai. Sekarang jika Anda tidak melihat banyak perbedaan antara mode standar dan adaptif saat menggulir ke atas dan ke bawah, mungkin lebih baik untuk baterai Anda jika beralih ke mode standar, meskipun saya sendiri sebenarnya belum benar-benar mencobanya. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda coba sendiri. Sekarang jika kita lanjut ke bawah, ada mode layar dan kita punya dua pilihan, vivid atau natural. Ini menentukan seberapa cerah dan jenuh warna tampilan Anda. Sekarang sejak saya rasa seri S24, Samsung mulai mengurangi semangat mereka terhadap saturasi seperti slider-slider itu. Jadi mode vivid sebenarnya tidak se-vivid yang mungkin Anda ingat di perangkat lama. Dan mereka juga mengubah gambar di sini untuk sedikit mengurangi kesan gambar yang terlalu jenuh, karena sebelumnya kita biasa melihat gambar meja penuh buah-buahan. Di sana, Anda bisa melihat bahwa beberapa hal memang terlihat sedikit terlalu jenuh dan terlalu berwarna, bahkan terlalu berwarna secara psikedelik. Di sini kita hanya punya beberapa warna yang berbeda-beda. Tapi jika Anda lihat ini misalnya, gambar ini sendiri, tampilan seperti ini sebenarnya kurang bagus secara umum. Karena kipas kecil di sini sudah memiliki hampir semua warna yang ingin Anda lihat. Tapi gambarnya sendiri sudah diberi filter. Kenapa harus ada filter kalau saya sedang mencoba menentukan warna mana yang terbaik? Lalu kita punya warna-warna asli yang memang penting, dan di sini kita hanya benar-benar melihat 3 warna berbeda, dan itu pun bukan warna primer. Jadi kita punya biru, oranye, dan kuning. Jadi sekali lagi, bukan warna primer, dan di sini juga sama, biru, oranye, dan kuning. Jadi kita sama sekali tidak melihat warna merah, meskipun saya rasa oranye memang mengandung merah, tapi itu bukan cara terbaik untuk menampilkan semua warna pada sebuah bangunan yang sangat kecil. Jadi seperti yang saya bilang, ini belum tentu yang terbaik.
Mungkin kamu ingin melihat banyak foto dan mencoba menyalakan dan mematikan filter ini untuk melihat mana yang kamu suka. Tapi sejujurnya, saya memang menghabiskan sedikit terlalu banyak waktu pada opsi yang sederhana ini. Jadi, kita punya opsi natural dan vivid dan kamu bisa memilih yang mana saja yang kamu mau. Opsi natural memang sedikit meredam warnanya. Sekarang ini memang terasa sedikit lebih masuk akal dibandingkan sebelumnya, yang mana itu adalah sebuah peningkatan. Tapi sekarang juga opsinya jadi lebih sedikit. Sekarang jika kita kembali dan berpindah, kita punya opsi Adaptive Color Tone gitu. Sebuah pilihan yang cukup bagus yang menggunakan kamera untuk mengamati lingkungan sekitar dan mencoba menyesuaikan latar belakang putih atau nada warna pada layar berdasarkan tingkat kehangatan di tempat kamu berada. Jadi sebagai contoh, dengan fitur ini diaktifkan dan ada latar belakang putih di sini, jika saya mematikan lampu biasa dan hanya menyalakan lampu yang hangat, maka layar akan mulai berubah menjadi agak kekuningan untuk meniru latar belakang putih, misalnya seperti meja di sini, yang akan terlihat sedikit lebih hangat hanya dari cahaya lampu hangat. Jadi layar akan mencoba melakukan hal yang persis sama, karena sebagai contoh layar tidak benar-benar mengikuti hukum yang sama, karena layar memancarkan cahaya, bukan memantulkannya. Jadi jika Anda memiliki cahaya hangat, misalnya dari meja, cahaya hangat itu akan memantul, sehingga menghasilkan kehangatan yang sama seperti cahaya tersebut. Sementara itu, layar di sisi lain akan mengabaikan hal tersebut dan justru memancarkan, misalnya cahaya biru yang tajam karena layar tidak memantulkan cahaya. Layar memancarkan cahayanya sendiri. Jadi layar akan mencoba meniru cahaya di sekitar Anda dan memberikan sesuatu yang setara dengan pantulan dari misalnya meja tersebut. Sekarang, jika kita kembali ke sini dan menggulir sedikit lebih jauh ke bawah ke bagian wallpaper dan gaya, kita akan menemukan beberapa opsi lagi di sini. Jadi di bawah ubah wallpaper, dan saya sebenarnya tidak akan membahas tentang wallpaper, bukan hanya tentang wallpaper saja. Jadi jika Anda menggulir ke bawah, kita punya wallpaper yang dihasilkan oleh AI. Dan saya tidak punya jaringan, dan itu luar biasa. Mari kita abaikan saja itu. Tapi, Anda bisa masuk ke sana dan memilih untuk membuat wallpaper Anda sendiri. Sekarang, pilihannya tidak terlalu banyak. Misalnya, Anda kekurangan banyak ide untuk generasi abstrak, bentuk-bentuk, dan hal-hal semacam itu. Jadi pada dalam saja Anda bisa membuat pemandangan seperti pegunungan, pantai, dan semacamnya, serta benda-benda bunga dan sebagainya. Tapi Anda tidak bisa membuat apapun yang bersifat abstrak, namun tetap saja hasil generasinya cukup bagus, dan Anda bisa mengaturnya sedikit dengan memilih warna, dan komposisinya. Jadi itu salah satu halnya. Hal lain adalah ada satu opsi yang ternyata sudah digunakan secara default di bagian bawah sini. Jadi mari kita tahan layarnya, lalu masuk lagi ke wallpaper, dan mari kita ganti ke yang ini. Jadi dengan opsi ini, kita punya pilihan untuk frame. Ketika Anda mengkliknya, Anda akan melihat bentuk-bentuk yang secara default opsi ini sudah menggunakan bentuk hati. Dan begitu Anda mulai menggesernya, Anda bisa melihat bahwa anjingnya terpotong dan framenya berada di belakang subjek. Jadi ini memberi Anda beberapa opsi keren yang bisa Anda lakukan. Anda bisa bereksperimen dengan beberapa di antaranya. Anjingnya sendiri sebenarnya bukan contoh yang paling baik. Wallpaper dengan subjek yang lebih jelas dan ukurannya lebih besar, akan lebih baik. Mungkin yang sedikit Anda tahu, memanjang ke atas agar benar-benar bisa menyesuaikan dengan bentuk potongan yang ada di seperti titik tengah. Jadi anjingnya sendiri tidak benar-benar melewati bagian atas. Jadi Anda tidak punya opsi itu. Tapi apapun yang mungkin sedikit menonjol akan bisa keluar dan memberikan efek seperti ini di atas bingkai sedikit lebih banyak. Dan seperti yang Anda lihat, ada banyak pilihan berbeda yang bisa Anda coba-coba. Dan seperti yang saya bilang, anjing di sini sebenarnya bukan pilihan terbaik, karena hampir tidak memungkinkan Anda untuk melewati batas itu. Dan juga, entah kenapa, ada bagian tertentu yang terpotong, yang mungkin bukan hal yang Anda inginkan. Jadi, perlu diketahui bahwa Anda bisa menggunakan wallpaper jenis apapun untuk ini, selama ponsel bisa mendeteksi apa yang dianggap sebagai subjek utama dari wallpaper tersebut, dan secara otomatis akan memotongnya serta memungkinkan Anda memanfaatkan fitur ini tanpa perlu melakukan hal lain. Jadi ini adalah opsi yang cukup bagus. Sekarang hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah sidebar kecil di sini yang bisa kita akses. Sidebar ini terlihat secara default dan Anda bisa langsung menariknya keluar. Di dalamnya ada beberapa aplikasi dan fungsi, tapi sebenarnya kita bisa mengeditnya. Jadi mari kita klik bukan tombol ini,
Tahukah Anda? Mari kita langsung masuk ke pengaturan saja. Itu mungkin cara yang paling mudah, dan itu saya rasa terletak di bawah tampilan panel tepi, lalu Anda ingin menuju ke bagian handle. Di sini Anda bisa menyesuaikan tampilan bar tersebut. Anda juga bisa memindahkannya ke posisi lain. Secara pribadi, saya suka memilih posisi di mana tombol volume berada. Biar saya lepas dulu casingnya supaya tombolnya lebih terlihat. Nah, sekarang kita bisa melihat tombol volumenya. Jadi saya suka mengaturnya tepat di posisi tombol volume. Lalu untuk transparansi saya akan atur ke tingkat tinggi. Ini akan membuatnya benar-benar nggak terlihat. Untuk ukuran akan saya kecilkan sedikit agar sesuai dengan ukuran tombol volume. Dan pada dasarnya ini akan menjadi tidak terlihat gitu. Tapi karena saya menempatkannya tepat di posisi tombol volume, saya tahu persis di mana saya harus menggeser untuk memunculkannya. Tapi kalau Anda mau, tentu saja Anda bisa membuatnya lebih terlihat. Saya justru melakukan kebalikannya. Anda bisa membuatnya lebih terlihat. Anda bisa mengubah warnanya di sini, membuatnya kurang transparan, dan lebih lebar sehingga lebih menonjol. Sebagai contoh, jika saya lakukan seperti ini, Anda bisa lihat langsung terlihat jelas. Tapi dengan cara ini tampilannya tidak terlihat dan saya tetap bisa mengaksesnya. Sekarang sih hal lain yang berhubungan dengan panel ini adalah panel-panelnya, yang mana kita punya banyak yang sudah terpasang di perangkat. Dan Anda bisa memilih beberapa di antaranya. Misalnya saya bisa menambahkan cuaca, dan sekarang saya bisa langsung menariknya keluar lalu menggeser untuk melihat cuaca. Sekali lagi, saya tidak punya internet, jadi tidak akan memuat apapun, tapi biasanya akan muncul. Jadi itu salah satu halnya. Dan jika jika Anda memiliki koneksi internet dan terhubung ke akun Samsung, Anda akan melihat tombol Galaxy Store di sini, yang memungkinkan Anda membeli lebih banyak panel. Dan ya, saya memang maksudnya membeli. Setelah Anda sudah menghabiskan banyak uang untuk sebuah ponsel, agak disayangkan bahwa Anda masih harus membeli hal-hal tambahan seperti itu, yang memang unik untuk ponsel ini. Tapi ya, begitulah adanya. Mereka juga tidak terlalu mahal, harganya sekitar 99 sen hingga entahlah mungkin 1,19 atau semacamnya dari yang saya ingat. Jadi harganya sangat terjangkau. Beberapa di antaranya akan lebih berguna daripada yang lain. Jadi jika Anda merasa ada sesuatu yang kurang di sini, atau jika Anda ingin mencari sesuatu yang belum ada di sini, Anda bisa menemukannya di toko. Dan ya, ini merangkum semua penyesuaian dan trik yang ingin saya tunjukkan. Jika Anda merasa ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.